Tidak ada silaturahim hari raya, tidak ada pulang kampung. Jadi kemarin yang pulang kampung itu bid'ah semua tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin at-tahirin al-akramin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para asatidzah, para guru kita, Ustaz Haji Abdullah, kita Ustaz Khalil, yang saya hormati Ketua DKM Sayadi, para pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahim, para orang tua, para sesepuh, ini sepuh, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini di awal ta'lim kita senantiasa dilimpah curah kesyaitan, nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dunia akhirat terutama diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadrati sayyidina Muhammad bin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya juga ingin mengucapkan pada momen di bulan Syawal ini, ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin fi kulli 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu wa minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semua diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan seperti ini adalah ucapan yang sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan beragam kalimatnya. Ya terserah. Yang penting apa? Isinya doa. Tidak seperti yang mungkin sebagian orang pahami bahwa ini kalimatnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sebenarnya setiap kalimat ya terkali apa saja yang isinya doa pada hari raya Idul Fitri ini, itu bagian yang baik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah taqabbalullah ataukah minal aidin wal faizin, ataukah kalimat-kalimat lain yang isinya apa? Doa. Ya, ini penting untuk kita sampaikan sebagai satu apa? Cara pandang kita terhadap syariat. Silaturahim, memaafkan atau meminta maaf, memang bukan cuma Idul Fitri, bukan. Ya, jadi kapan saja juga bisa. Tapi namanya ini kita apa? Kita mengambil momentum, kita mengambil kesempatan yang baik di hari raya, pas kita di Indonesia mau libur untuk pulang kampung, ya, untuk minta maaf, untuk bersilaturahim. Karena kita juga yang nggak tahu sekarang ini ada aja orang bisa, ya nggak ada minta maaf di hari raya, artinya apa? Dianggap itu bid'ah. Ya, tidak ada silaturahim hari raya, tidak ada pulang kampung. Jadi kemarin yang pulang kampung itu bid'ah semua tuh. Ada. Dan itu salah, bukan karena saya lihat di beberapa tayangan media sosial ya, ada orang Islam. Orang lupa, dia lupa, ya harus kita ingatkan bahwa mengambil ya momentum itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
kajian saya kan bidang saya hadis. Bidang yang saya geluti ini ya hadis. Jadi ulama itu 5 abad yang lalu sudah menulis kajian saya yang sekarang kayak gini nih, yang terkait dengan hari raya. Ada ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram. Ya, beliau itu menulis satu risalah. Mungkin karena ini di live sama Mas Ari, bisa di share ya, ke media sosial. Ada satu risalah namanya At-Tahni'atu fil A'yad. Itu risalah hadis, ditulis oleh pakar hadis besar. Nah, makanya orang yang bicara gampang-gampang beda itu kudu baca kitab ini. Ya, mungkin yang mendengarin suara saya nih di rumahnya atau sampaikan kepada gurunya, suruh baca ini kitab. Ini kitab ditulis oleh ulama yang dianggap paling alim dalam hadis. Dalam hadis namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama risalahnya namanya At-Tahni'atu fil A'yad. Nama risalahnya, nama kitabnya namanya At-Tahni'atu fil A'yad. Dan juga saudara bisa ambil di lewat media sosial, di download maksudnya. PDF ada. Namanya At-Tahni'atu fil A'yad. Saya sampaikan secara terbuka. Ini satu risalah kajian hadis yang ditulis oleh ulama 5 abad yang lalu, di abad ke-15 tahun 1400-an. Ditulis oleh ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama kitabnya, nama risalahnya namanya At-Tahni'atu fil A'yad. Beliau menurunkan di situ banyak sekali riwayat-riwayat terkait ucapan dan mengucapkan selamat pada hari raya Idul Fitri. Termasuk di situ ada riwayat taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ada yang juga sahabat yang cuma ngucapin taqabbalallahu doang. Yang lain kagak diucapin. Dia pikir itu dari Nabi. Padahal Nabi aja gak pernah ngucapin itu. Tapi itu bagus. Itu ucapan yang merupakan tradisi para sahabat. Kalau datang hari raya, para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi itu pun bukan cuma kalimat itu saja yang boleh. Apa saja kalimat yang isinya doa arif dan kemudian diucapkan di hari raya itu sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengambil momentum, mengambil kesempatan untuk berbuat baik itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk saya sampaikan kepada semua umat Islam yang bisa mungkin melihat tayangan ini karena di live sama Mas Arif, dan juga saya pesan nanti bisa di share lagi sebesar-besarnya lewat media sosial agar kita mensikapi hal yang seperti ini dengan bijak, karena semuanya ternyata ada landasannya, ada patokannya, ada kajiannya. Bahkan sudah disampaikan ditulis 5 abad yang lalu oleh Al-Imam Hajar al-Asqalani dalam satu kitab beliau namanya At-Tahni'atu fil A'yad. At-Tahni'atu fil A'yad. Jadi kita boleh mengucapkan misalnya orang Indonesia minal aidin wal faizin. Kenapa? Itu kan doa. Mudah-mudahan kita termasuk yang apa? Kembali yang menjadi manusia yang baik. Kembali berada di jalan wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung mendapatkan pahala dari Allah. Jadi sama aja kalau kita ya di banyak tempat, terutama di komplek-komplek, itu kan mengambil kesempatan. Apa coba? Kuliah subuh minggu pagi, benar?
kuliah subuh minggu pagi udah hebat, sudah lumrah di mana-mana, bener nggak? Kuliah subuh, di mana-mana. Termasuk orang yang suka ngomongin bid'ah itu juga kuliah subuh paling rajin dia malah, bener nggak? Orang yang suka bid'ah-bid'ahin orang itu kalau kuliah subuh minggu pagi paling rajin dia. Kenapa itu kok ada kuliah subuh minggu pagi? Ngambil kesempatan pas libur. Padahal ada nggak di zaman Nabi kuliah subuh minggu pagi? Nah ini kalau kita fair, ada nggak kuliah subuh minggu pagi di zaman Nabi? Agak ada. Nggak ada orang rutin kuliah subuh minggu pagi di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau jujur, ya mengatakan ini itu bid'ah, besok nggak boleh ada kuliah subuh lagi minggu pagi. Yang biasa dilaksanakan di mana-mana. Jadi kenapa kita rutin melaksanakan kuliah subuh minggu pagi? Ngambil kesempatan pas libur, sudah kan itu? Pasti kan jawabannya itu. Ngambil kesempatan pas libur. Artinya apa? Kita mengambil kesempatan dan kesempatan itu kita gunakan untuk berbuat baik. Itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah ada bahasannya dalam kajian hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Jadi ada riwayat dalam Sahih Bukhari di mana Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW ya'ti Quba kulla sabtin masyian wa rakiban. Adalah Rasulullah SAW biasa berangkat ke Kuba setiap Sabtu, baik beliau jalan kaki ataupun naik kendaraan. Jadi Nabi itu salah satu kebiasaannya ada namanya kebiasaan mingguan. Jadi Nabi punya kebiasaan mingguan, tiap hari Sabtu ngapain? Berangkat ke Kuba. Itu kebiasaan Nabi itu kalau hari Sabtu. Berangkat ke Kuba. Kadang Nabi jalan kaki, kadang Nabi naik kendaraan, naik unta atau naik kuda. Yang jelas Nabi rutin tiap Sabtu ngapain? Berangkat ke Kuba. Oleh ulama pakar hadis, ya besar, namanya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam satu kitab namanya Fathul Bari. Riwayat ini dijadikan satu landasan untuk apa? Untuk melaksanakan kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itu silaturahim ke masjid, ke Kuba, bukan ke masjid Kuba, ke Kuba, ke kampung Kuba. Pada kesempatan tertentu apa? Hari Sabtu. Nah, jadi kita pun boleh melaksanakan apapun pada kesempatan yang kita punya untuk berbuat baik. Misalnya ada banyak masjid tiap malam Jumat ngapain? Yasinan. Apalagi zikiran. Dan itu dilaksanakan rutin, itu nggak masalah. Kenapa? Itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi sudah ada kajian hadis yang dilaksanakan oleh ulama yang pakar hadis. Namanya Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk terkait banyak hal, termasuk tentang apa? Ucapan selamat hari raya, mudik pulang kampung, kemudian saling mengunjungi, saling memaafkan, saling minta maaf. Ini bagian yang baik yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Baik.